Pantun Al-Quran oleh Mukhlis Dendros, ditulis di Batam 16 Ramadan 1439 Hijriah, 1 Juni 2018. Anak dara bergelar paduka, bersama raja main di taman. Ramadan disebut Sahrul Huda, malam turunnya Al-Quran. Beli kue tar dan kurma Madinah, pembelanjaan di bulan Ramadan, agar dapat petunjuk dan hidayah. Baca Al-Quran, kaji dan amalkan. Dari Banjarmasin ke Tanjung Pura, ke Pekanbaru ikut kondangan. Tidak akan sesat selamanya bila Al-Quran dan Sunnah jadi pegangan. Ramadan akan meninggalkan kita, masjid hilang ramainya. Baca Al-Quran saja berpahala, apalagi mengamalkannya. Belajar hingga ke negeri Peking, dakwahkan ilmu agar bermanfaat. Masjid itu terasa asing bagi muslim yang tidak sholat. Kalau bulan lewat purnama, bagaikan lentera hilang cahaya. Al-Quran itu tidak berguna bagi muslim yang tidak mengamalkannya. Hidup di kampung sulit rezeki, mengadu nasib ke negeri tetangga. Al-Quran itu tidak berarti bagi fasik yang tidak mengamalkannya. Alangkah indahnya negeri sang raja, dalam lembah anginnya bersiliweran. Siang Ramadan kita puasa dengan sempurna, malam tarawih dan baca Al-Quran. Setiap pekan pergirihlah, di pinggir kali kita mengail. Al-Quran itu firman Allah, harus direvisi, kata orang jahil. Makan enak itu dengan urap, bukan masakan sungai Tarap. Kenapa tak suka dengan Arab? Bukankah Al-Quran itu bahasa Arab? Anak petani baru pulang ke rumah, menggembala domba dekat lembah, mendustakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, akan disiksa dengan berbagai musibah. Pak Cik jatuh di pulau penyengat, kalau berjalan harus pakai tongkat. Al-Quran dan Sunnah sudahlah tepat, di dalamnya tertuang ajaran syariat. Minum teh kok rasa manisan, kurangi gula pasti nikmat. Pernikahan tak sesuai Al-Quran, menentang Allah dan terlaknat. Kapal Pandarwich sudah tenggelam. Cerita Buya Hamka dalam sebuah kisah. Umat Islam selamat sampai akhir zaman bila tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Perjalanan ke Amazon mencari berita tentang jatuhnya pesawat Lansa. Kewajiban mukmin terhadap Al-Quran membacanya. Tidak membaca
berarti mencampakkannya. Makan saus di tepi seraya, sudah lama tak nampak durian. Al-Quran itu harus dipelajari istrinya. Tak mau berarti telah mencampakkan Al-Quran. Ada koran terletak di dipan. Dipan khusus meletakkan koran. Al-Quran itu harus diamalkan. Tidak mau mengamalkan berarti mencampakkan Al-Quran. Kapan pergi ke Pariaman, ramai nampak diulakan. Al-Quran itu harus didakwahkan. Bila tidak, berarti telah mencampakkan. Buah semangka tiba waktu malam, besok dijual di pasar Tiban. Bagaimana dikatakan cinta Islam kalau di rumahmu tidak ada Al-Quran?